about life, what is important, it totally changes, you know. Before I was thinking that maybe a final of Piala Menpora is the most important thing in my life, but when you look to your phone and you Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai bagaimana persaingan kekuatan timnas Indonesia untuk ke depan. Terkhusus untuk jangka pendek saat ini kita akan menghadapi Vietnam. Menurut saya dengan adanya ya berita bahwa statement dari Bapak Erick Thohir yang menegaskan kepada seluruh pengurusnya ya untuk segera ya memproses Tom Hye dan juga Ragnar ini sebenarnya tidak main-main, karena ini akan menjadi modal bagus. Ditambah lagi ya kita sudah memiliki sosok Jay Idas. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada saya, Bang, bagaimana dengan sosok Nathan Choaon yang memang ini sudah menunggu ya, banyak sekali yang sudah menunggu mengenai status dari Nathan ini. Dan Nathan pun kemarin ya melalui kumparan dia juga mengatakan dia juga sudah tidak sabar untuk segera bergabung bersama timnas Indonesia, karena dia hanya tinggal menunggu sumpah saja, dan dari pemerintah ya itu sudah welcome, kapan saja dia datang dia siap untuk menerima sosok Nathan. Nah, ini artinya kita sudah melihat gambaran terbaru kekuatan untuk melawan Vietnam. 4 pemain baru, Nathan, Jay, kemudian Ragnar dan juga Tom Hye ini diupayakan semuanya bermain fix. Dari Tom Hye itu tanggal 18 ya, itu dia akan tiba di Indonesia. Nah, sedangkan ketiga pemain ini memang masih diusahakan dan diupayakan untuk bisa debut. Tetapi ya kalau melihat dari statement Bapak Erick Thohir, dia sangat optimis semuanya ini bisa main lawan Vietnam. Paling lambat semuanya selesai tanggal 15. Itu statement kemarin yang dia ucapkan ya, ataupun dia utarakan ya pertengahan Maret ketika ya perkenalan pelatih baru ya, pelatih timnas putri asal Jepang. Nah, dari situ ya kemudian saya melihat ya apa yang akan menjadi perubahan strategi dan juga perubahan kekuatan bagi timnas Indonesia ini terbuka, dan juga persaingan ini sangat ketat. Nah, kalau dilihat ya, oke, sebentar saya akan memperlihatkan ke tactical board terlebih dahulu ya. Kalau dilihat dari persaingan timnas Indonesia ini memang sangat luar biasa ya, bahkan dilihat dari beberapa analisa pun ya menurut saya ini bukan main-main lagi ya, bukan main-main lagi. Di sini teman-teman, kalau saya melihat ya apa yang menjadi taktik Shin Tae-yong ya, menurut saya dia akan menurunkan beberapa pemain yang memang ini bisa meredam bagaimana kekuatan dari Vietnam itu sendiri. Kalau dilihat dari lini tengah dengan adanya Tom Hye, otomatis dia akan menjadi gelandang serang. Mengapa saya menempatkan sosok Tom Hye ini sebagai gelandang serang? Karena memang posisi aslinya itu sebagai gelandang serang. Walaupun sebenarnya dia juga bisa menjadi gelandang bertahan, tetapi menurut hemat saya karena memang kita sudah memiliki VAR, tidak mungkin sosok Tom Hye ini akan bersaing dengan sosok Ivar Jenner, karena mereka berdua adalah pemain yang memiliki banyak pengalaman dan juga sudah saling memahami karena sama-sama bermain di satu divisi ya, di Liga Belanda, dan juga kultur sepak bola Eropanya mereka sudah dapat sekali. Nah, kemudian ya kalau dilihat ya dari Tom Hye dan juga Ivar, tentu ada beberapa pemain yang dikorbankan. Yang pertama tentu sosok Mark Locke ya, dan juga sosok Ricky Kambuaya. Nah, kedua pemain ini menurut saya ya, pasti ada salah satu yang tidak dipanggil di saat melawan Vietnam nanti. Entah itu Mark Locke ataupun sosok Ricky. Nah, ini kita tidak tahu ya, karena kadang kita juga berpikir bahwa Sintayong ini memiliki pola strategi yang berbeda, tetapi kita juga melihat batas dari pendaftaran pemain itu cuman 21 ya, dan 21 pun itu tidak semuanya bermain ya. Artinya memang di sini kita memang ada beberapa permasalahan. Nah, kemudian selanjutnya yang menurut saya juga akan menjadi korban ya, bagaimana di lini belakang kita itu tentu ada sosok pemain PSIS ya. Nah, kita sudah tahu ya pemain ini. Nah, siapa lagi kalau bukan sosok Wahyu Prasetyo ya. Menurut saya dengan adanya sosok Jay Idas, posisi dari Wahyu Prasetyo ya
ini sangat terancam sekali karena memang bukan berarti saya membanding-bandingkan dengan pemain lain kenapa harus Wahyu Prasetyo yang dicoret. Berkacanya dari Piala Asia kemarin, bagaimana sosok Wahyu Prasetyo ya tidak diturunkan oleh Shin Tae-yong ya di beberapa laga. Ini artinya memang persaingan ini semakin ketat dan ya Wahyu Prasetyo menurut saya belum tentu dia akan dipanggil lagi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi beberapa pemain yang memang ya ini bisa menjadi langganan timnas, kemudian juga tidak dipanggil. Ya, ada beberapa lagi ya dan juga dilihat dari beberapa perkembangan, ini memang sangat luar biasa ya, memang persaingan ini. Nah, kemudian untuk di lini striker dengan adanya sosok Ragnar Oratmangun ya, ini ada beberapa pilihan ya, yang mungkin menurut saya kemampuannya sama rata. Yakni ada Hoki Caraka, kemudian Dendi Sulistiawan, dan juga Dimas Derajat. Salah satu dari mereka menurut saya pasti ya, ini akan tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Mengapa tidak Rafael Struijk? Ya menurut saya Rafael Struijk selagi dirinya masih menjadi andalan timnas ya, dan Shin Tae-yong selalu mempercayakan dirinya secara kualitas, dirinya masih di atas beberapa pemain yang sudah saya sebutkan. Tetapi yang jelas ya, siapapun yang dicoret ya dari timnas Indonesia, baik yang di lini belakang ya, kemudian ada di lini tengah ya, kemudian juga di lini depan ya, diharapkan ini memang sesuai kebutuhan dan juga disposisi dan juga porsi dari timnas Indonesia. Dan kalau dilihat ya, saya sangat yakin sekali nanti ada beberapa pro dan kontra lagi. Kemarin kita sudah melihat bahwa sosok Stefano Lillipali tidak dipanggil ke timnas Indonesia, banyak sekali yang kontra ya dengan keputusan Shin Tae-yong. Dan kalau dilihat saat ini, kalau misal nanti ada sosok Mark Klok dicoret ya, ataupun sosok Dendi ataupun Ricky Kambuaya, ataupun ada nama besar ya seperti mungkin ya, kita tidak tahu ya, mungkin Jordi Amat yang dicoret karena memang di situ sudah ada sosok Nathan Choaon ya. Ya kita tidak tahu ke depan bagaimana. Yang jelas ya, apa yang menjadi keputusan pelatih ya, apa yang sudah menjadi strategi pelatih itu diharapkan kita semua ya sebagai pecinta timnas, kita hanya tinggal melihat saja dan juga memberikan kritik dan juga saran yang bersifat membangun. Tidak perlu kita harus menghujat secara personal, tidak perlu kita harus menyalahkan satu sama lain, karena ini lagi-lagi adalah posisi ya, posisi dari pelatih yang menentukan taktik. Dan kalau dilihat ya bagaimana ke depan ya, saya sangat yakin sekali dengan bertambahnya 4 pemain ini atas dasar rekomendasi Shin Tae-yong yang jelas, dan Shin Tae-yong sudah paham apa yang menjadi kekurangan timnas untuk dilengkapi, dan ini menurut saya modal yang sangat bagus ke depannya. Nah, kemudian di sini pun kalau dilihat ya perkembangan dari skuad timnas dari lini ke lini, ini kalau untuk di lini belakang ya, ini PR ke depan ya. Untuk di lini belakang ya, tentu masalahnya hanya komunikasi. Kalau dari segi pemain-pemain, kualitas di lini belakang itu sangat luar biasa, tetapi dari segi miskomunikasi itu yang terkadang membuat kesalahan timnas berujung menjadi gol. Nah, ini harus segera diperbaiki. Kemudian untuk di lini tengah ya, karena kita kurang sosok Ivar Jenner ya. Mengapa saya bilang sosok kurangnya Ivar Jenner? Ivar Jenner ini permainannya sangat bagus, tetapi terkadang para pemain yang lain itu kurang mensupport ya bagaimana di posisi tengah. Makanya perlu sosok Ivar Jenner yang lain, dan semoga saja dengan adanya Tom Haye ini bisa menjadi jawaban. Dan striker sudah tidak perlu saya jelaskan lagi, memang kita kekurangan bagaimana striker yang memiliki insting dan juga naluri. Diharapkan dengan adanya sosok Ragnar ini akan membantu ya bagaimana kinerja dari timnas Indonesia untuk menyempurnakan taktik. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Dengan ada beberapa pemain yang masuk dan juga ada beberapa pemain yang memang tidak dipanggil timnas, apakah nama-nama yang sudah saya sebutkan itu adalah salah satu ya dari pemain yang akan dicoret dari timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.